Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review, dan langsung aja di video kali ini saya mau ngebahas Samsung Galaxy M52 5G. Ya, ini dia handphone mid-range baru dari Samsung yang baru aja rilis sekitar seminggu yang lalu, dan bisa dibilang kayak handphone yang krisis identitas, karena saya lihat cukup bikin sebagian orang bingung. Ini tuh handphone sebenarnya mau taruh di mana? Mau jadi seri M atau seri A yang lagi nyamar jadi seri M? Nah, itu dia yang bakal saya bahas di video ini. Jadi buat kamu yang masih bingung mau beli atau enggak, semoga kesimpulan dari video ini bisa ngebantu. Untuk mereka yang mungkin belum nonton video unboxingnya, di situ saya bilang kalau desain dari Galaxy M52 5G adalah gabungan dari seri M dan A-nya Samsung di tahun 2021. Finishing glossy dengan motif garis vertikal akhir-akhir ini emang lagi identik dengan seri M-nya Samsung, sedangkan untuk desain perangkat yang tipis serta modul kamera yang nggak dibikin kotak, itu ada di Galaxy A. Jadi, kalau di fusion, jadilah tampilannya Samsung Galaxy M52 5G. Secara dimensi, meskipun ini nggak persis sama, tapi Galaxy M52 5G ini mirip banget dengan Galaxy M62. Perangkatnya cukup tipis dan enak di tangan sehingga nggak bikin kewalahan pas lagi dipegang. Habis itu, saya juga ngetes buat pasangin casingnya Galaxy M52 karena masih cukup susah ya waktu itu nyari yang jual casingnya Galaxy M52 5G, dan ternyata pas loh. Ya, kecuali bagian kamera belakangnya aja sih, karena emang bentuknya beda, tapi pas dipakai foto sebenarnya ini nggak ganggu. Cuman ya jangan ditiru, beli casingnya yang beneran aja. Selain soal casing, aksesoris pelengkap lainnya yang ternyata juga pas di headphone ini adalah tempered glass. Lagi-lagi di sini saya pakai punyanya Galaxy M62 karena ngeliat ukuran serta sama-sama model punch hole, dan setelah saya pasang jadinya pas. Kemudian sedikit info buat tombol-tombol, penempatannya standar Samsung dengan power serta volume itu ada di sisi kanan perangkat. Sensor sidik jarinya jadi satu dengan tombol power tadi, dan buat yang suka dengan posisi seperti ini, harusnya sih bakal nyaman-nyaman aja. Lalu kalau untuk slot SIM card, posisinya ada di kiri atas perangkat dan hadir dengan mode hybrid. Ngebahas soal spesifikasi dari Galaxy M52 5G, disinilah kemiripan dengan Galaxy A52s makin kerasa. Chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 778G 5G, lalu RAM-nya 8GB lengkap dengan fitur RAM plus 4GB, serta kapasitas penyimpanan 128GB. Semua itu sebelumnya udah bisa kita lihat di Galaxy A52s. Dengan kesamaan tersebut, performa dari handphone ini secara keseluruhan jadi itu mirip banget dengan Galaxy A52s. Makanya saya bisa cepat bikin reviewnya. Untuk pemakaian standar harian, ini tentunya oke, main game dengan setting yang sedang-sedang saja juga tentunya nggak masalah. Gampangnya, ini bisa disebut sebagai handphone all-rounder yang nyaman untuk mayoritas orang apapun situasi pemakaiannya. Selain dari segi performa yang udah oke, kualitas layar dari handphone ini juga mendukung banget karena seperti biasa dikasih panel yang bagus dengan refresh rate 120Hz dan resolusi Full HD+. Mungkin kedepannya tinggal ditambahin dukungan HDR aja kali ya, karena di sini tuh belum ada. Lalu kita masuk ke baterainya sekarang. Galaxy M52 5G dibekali kapasitas 5000 mAh yang sebenarnya masih besar, tapi untuk sekarang udah nggak bisa dibilang sesuatu yang luar biasa lagi. Seperti contoh, misalnya nih kita bandingin kayak Galaxy M62 deh. Jelas beda banget karena yang satu lagi itu baterainya 7000 mAh. Jadi saya ngelihatnya tuh ya, Galaxy M52 dibuat Samsung sebagai semacam jalan tengah bagi mereka yang menganggap Galaxy A52s baterainya masih terlalu kecil, karena yang satu kan 4500, yang ini 5000 mAh. Tapi ya kalau misalnya dimasukin ke seri M, emang 5000 ini kelihatannya nggak terlalu gede. Cuma setelah saya pakai, daya tahannya tuh ternyata tetep oke banget. Seperti contoh di sini saya ada pemakaian untuk sosial media sama nonton, itu bisa dapat screen on time 8 jam dengan standby 1 hari lebih. Sedangkan ada satu skenario lagi di mana saya cuma pakai dengan sangat santai. Jadi ada main game dikit, ada nonton, ada sosial media juga, dan standby-nya tebak sampai berapa? Sampai 3 hari, dan itu oke banget tentunya. Jadi dengan ngelihat daya tahannya, kalau menurut saya Galaxy M52 ini buat mayoritas user harusnya sih udah cukup banget. Lanjut, kita sekarang ngebahas bagian kameranya. Secara spesifikasi, apa yang dibawa oleh handphone ini bisa dibilang cukup familiar di mid-range Samsung, begitu pula dengan mode yang disediain. Untuk kualitas dari fotonya, Galaxy M52 5G hasilnya ya bisa dibilang kayak tadi, mid-range Samsung banget lah.
Untuk pencahayaan bagus seperti outdoor siang hari hasilnya baik. Warna detailnya oke, tapi dynamic range ini bisa miss. Meskipun pada mayoritas foto dapatnya bagus-bagus aja, di mana bagian shadow, mid-tone, dan juga highlight bisa didapatkan dengan baik. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada lensa ultrawide dengan hasil yang oke dan distorsi yang nggak kelihatan. Terus untuk foto malam atau low light-nya, M52 5G hasilnya juga sebenarnya masih tergolong baik meskipun nggak selalu konsisten. Untuk night mode, ada cropping sedikit jadi fotonya akan kelihatan lebih zoom in dibandingkan ketika kita nggak pakai night mode. Terus, untuk perbedaan dari hasil night mode yang nyala atau enggak di lensa utama, ini sebenarnya cukup kelihatan khususnya pada bagian shadow yang seringan jadi lebih pekat seperti misalnya bagian langit atau warna gelap lainnya. Tapi ya nggak selalu ya, karena ada kalanya juga sih bisa jadi tetap terang. Makanya saya bilang nggak selalu konsisten. Sedangkan kalau kita pindah ke lensa ultrawide, meskipun secara hasil bisa kelihatan cukup baik, tapi kalau ngomongin night mode, saya ngelihat nggak ada perbedaan yang signifikan ketika mode tersebut dinyalain atau dimatiin. Terus buat yang mungkin penasaran gimana perbedaannya dengan A52s yang dari tadi emang udah saya bandingin terus, berikut adalah beberapa foto yang saya ambil lewat kedua handphone. Dan kalau dilihat sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan meskipun ya ada bedanya. Kalau menurut kamu oke mana? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi ini dia kamera depannya Samsung Galaxy M52 resolusi 4K. Ini masih pagi dan cahayanya sebenarnya bagus banget ya, cerah dan terik. Saya langsung lihat nih di sini, kalau saya lihat di layar sih, ini detail nggak ada ya. Nih udah blown out semua putih. Di sini juga nih kayak putih banget sekitar sini, di sini juga. Ya kira-kira begitulah hasilnya. Untuk kamera depannya Galaxy M52, kamera depan video. Habisnya kita pindah ke kondisi malam hari, low light, kita lihat gimana performanya, ada perubahan atau enggak. Perubahan pasti ada sih, kualitasnya masih oke atau enggak. Oke, jadi ini kondisi low light untuk video indoor aja ya, dalam studio. Kayak gini hasilnya, pencahayaan lampu kamar aja ya. Langsung lihat hasilnya kayak gini. Gimana? Oke atau enggak? Oke, dan sekarang kita pindahin, kita lihat hasilnya untuk kamera depan. Oke atau enggak? Dan ini dia hasil untuk kamera depannya, perekaman video. Resolusinya ya bisa langsung lihat, saya tulis keterangannya di sini untuk resolusinya. Dan hasilnya kalau di layar kelihatannya sih oke, cuman untuk yang tampil di YouTube oke atau enggaknya, tulis pendapat kamu aja pada kolom komentar di bawah.
Dengan ngelihat harga flash sale yang menarik serta harga retail yang juga masih oke, tentu saja saya bisa bilang Galaxy M52 5G ini adalah alternatif yang sangat menarik. Terus cocoknya buat siapa sih? Nah, seperti yang tadi saya udah bilang, kalau ini bisa dibilang adalah jalan tengah yang dikasih Samsung bagi mereka yang ingin beli handphone kayak Galaxy A52s 5G, tapi satu, ngerasa kalau sertifikasi tahan air dan debu itu nggak penting-penting banget, pingin yang performa sama bagusnya, baterai lebih besar, serta harga yang lebih terjangkau. Nah, itu semua ada di handphone ini. Jadi ya kalau misalnya mau diplesetin, saya bisa bilang kalau Galaxy M52 5G ini adalah Galaxy A52s Lite. Jadi harganya lebih murah tapi fiturnya mirip-mirip. Tapi ya kalau misalnya kamu pengen dapetin yang lebih maksimal, saya tetap merekomendasikan untuk Galaxy A52s. Jadi ya cocok yang mana, pengen beli mana, semuanya kembali lagi pada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat reviewnya Samsung Galaxy M52 5G. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat yang pengen tahu lebih detail atau mau langsung beli, seperti biasa linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.